acaranya kita santai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam buat teman-teman semua pada kesempatan malam ini untuk belajar bareng, untuk sharing bareng, untuk diskusi bareng ya. Saya di sini sebagai mentor pada malam ini, Bang Hendra Agustian, akan sharing seputar konten yang menjual. Konten ini sangat erat kaitannya dengan apapun sekarang ya. Kita mau ngapain pun pasti uh, terpapar dengan konten. Apapun itu sekarang tidak terhindar dari namanya konten. Tinggal lagi kontennya seperti apa. Nah, di malam ini Mtres akan membuka ya sharing kelas tentang bagaimana sih konten yang menjual. Ini mungkin saya sharing berdasarkan apa yang sudah saya lakukan dan apa yang sudah saya pelajari terlebih dahulu mungkin dari teman-teman atau mungkin dari teman-teman ada yang lebih expert. Saya sih open saja untuk diskusi bareng ya, tidak maksud menggurui. Oke, saya izin sharing screen. Izin kelihatan Bapak Ibu? Kelihatan, Pak. Oke, siap. Baik ya. Sebelumnya perkenalkan nama saya Bang Hendra Agustian atau lebih lengkapnya Bang Hendra Agustian. Saya seorang apoteker, kemudian alhamdulillah sudah mengambil sertifikasi sebagai trainer dan sebagai asesor di Mtres gitu ya, melalui lembaga sertifikasi BNSP gitu ya. Tapi nanti ada LSP-nya tergantung kita mau ngambil teknisnya apa. Kemudian pada malam ini saya sharing terkait konten karena aktivitas saya sejak 2018 saya terjun di digital marketing. Walau belum expert, tapi paling tidak sudah ada sharing yang bisa saya sampaikan. Di sini ada yang bocor. Oke. Kemudian dalam digital marketing perjalanan histori saya 2018 itu tidak terlepas dari namanya konten ya, konten untuk berjualan. Jadi bagaimana sih nanti saya akan jabari tips dan hal-hal yang sudah saya lakukan dan memberikan dampak yang signifikan gitu ya. Ini sekilas tentang saya. Kemudian saya menginginkan teman-teman untuk tetap dalam keadaan kondisi yang nyaman pada malam ini saat mengikuti pelatihan malam ini ya. Sedemikian rupa tahu bagaimana kondisi di lingkungan Bapak Ibu sehingga nanti jika terjadi hal yang tidak diinginkan, teman-teman sudah tahu harus mau ngapain. Itu yang akan saya sampaikan. Baik, pada malam ini ada 5 hal besar yang akan saya sampaikan. Bagaimana mindsetnya nanti kita buat konten, kemudian tujuannya ngapain, terus alasannya kenapa sih kita membuat konten yang menjual, nanti ada kaitannya dengan orang yang membeli gitu ya. Kemudian tipe konten yang menjual seperti apa, ada beberapa yang saya bisa contohkan, kemudian mengikuti trends dan ATM ya. Nanti saya jelaskan di belakang. Nah oke, kita ngomong mindsetnya dulu. Tadi di depan saya bilang kita nggak akan terhindar dari namanya konten. Kita di eranya sekarang di mana mau membeli sesuatu ataupun apa-apa pasti kita nyari konten ya. Misalnya lah kita mau beli produk handphone katakan ya. Handphone pasti siapa sih yang nggak punya handphone di era sekarang? Sebelum memilih handphone pasti kita akan mencari review paling tidak di sosial media, di YouTube, di minimal di Google lah untuk spek handphone yang akan kita beli. Pasti kita cari konten ya, konten yang bisa berupa gambar, berupa video, berupa blog dan sebagainya, itu adalah konten. Nah itu ya, jadi sebelum kita memutuskan untuk membeli, kita biasanya akan cari konten. Nah ini pasti sudah suatu hal yang lumrah. Nah itu, jadi konten adalah sesuatu yang penting sekarang ya. Tergantung lagi nanti copywriting. Copywriting itu ilmu dalam penulisan yang menggugah kita untuk membeli. Nah, itu copywriting. Kemudian tergantung visualisasi. Visualisasi itu apakah gambar saja, apakah dia video, kemudian apakah nanti ada suara-suara yang memang menggugah kita untuk membeli. Eranya sekarang kan misalnya sekarang sosial media, katakanlah TikTok ya, itu kan ada visualisasi suara gitu. Nah, itu mempengaruhi. Nah, yang tadi saya bilang kalau kita nyari sesuatu pasti kita searching ya. Searchingnya biasanya di mana? Bisa aja di sosial media, di search engine misalnya Google, kemudian
review-review dimanapun ya. Itu ini surveinya ya, baik berdasarkan survei dan ini datanya. Misalnya aja sekarang nih, anak-anak sekarang mau nyari tempat makan. Biasanya sekarang dulu mungkin nyarinya di Google gitu ya kan. Sekarang reviewnya di TikTok atau di Instagram karena visualisasinya lengkap. Ketika melihat video, oh ini tempatnya, oh ini menunya nanti, oh ini ada harganya gitu ya. Ini menu favoritnya. Nah itu konten ya menjual di situ. Jadi semua udah memang dari data inilah faktanya sekarang. Terus tujuannya masuk ke tujuan konten. Kita kalau ngomongin tujuan sebenarnya banyak ya. Yang paling lazim tuh di sosial media itu ada beberapa ya. Di antaranya tentang edukasi. Jadi banyak konten-konten yang mengedukasi. Kemudian ada konten-konten yang sifatnya entertain. Ini banyak yang sifatnya entertain. Hibur, kita nonton, jadi ketawa. Karena kan memang kita nonton sosial media itu untuk menghibur ya. Ada yang sifatnya informatif, motivasi ya, misalnya tentang motivasi, tentang belajar, tentang keuangan dan sebagainya. Kemudian tentang branding, marketing dan selling ya. Tujuan kita yang paling penting, yang selling. Oke, lanjut. Kita pada malam ini bahas yang tentang selling. Nah, sebelum kita nyebutin contoh-contoh konten yang berbau menjual gitu ya dalam tanda kutip, kita harus tahu dulu siapa sih target kita gitu ya. Dalam bahasa digital marketing itu namanya persona buyer-nya siapa. Nah, dalam menentukan persona buyer kita banyak hal yang bisa kita sortir, misalnya jenis kelamin. Tentu produk untuk perempuan kalau kita pasang kontennya untuk lelaki pasti kurang menjual jadinya kan, atau umur produk yang untuknya anti aging kita kasih untuk anak-anak remaja kan nggak cocok. Kemudian hobinya misalnya mancing kita kasih malah untuk yang berlawanan misalnya kan nggak cocok. Lokasi juga mempengaruhi kebiasaan dan sebagainya. Nah ini saya coba kasih gambaran ke teman-teman. Saya sambil teman-teman biar ada dua arah ya. Seandainya nih ada seorang bapak-bapak pengusaha yang sudah mapan, dari laptopnya aja kelihatan MacBook gitu ya. Wah, rapi, pakai dasi dan sudah mapan lah. Kira-kira kalau harga parfum yang dia beli sekitar berapa sih harganya? Ayo coba ini. Di sharing kira-kira teman-teman siapa yang mau speak up? Harga parfumnya berapa sih? Kira-kira aja. 500 ribuan ini mah paling murah. Kemudian wanginya seperti apa sih? Kalau yang bapak-bapak kayak gini wanginya apakah maskulin, apakah buah-buahan? Nah, artinya kalau bapak-bapak kayak gini. Maskulin. Yang menggoda, Mas. Maskulin. Oke, pertanyaannya kira-kira ini kan saya kasih dua contoh. Kira-kira pertanyaannya apa lagi yang bisa Bapak gambarkan kalau ketemu orang kayak gini, apa lagi nih kira-kira? Kalau ngomongin parfum misalnya, selain tadi harga dan wangi, kira-kira brandnya apa deh? Nah gitu, brandnya apa kira-kira pakai kalau parfum? Ada yang bisa ngebayangin kira-kira brandnya apa ya parfumnya? Bulgari mungkin, Pak. Nah, oke. Nah, itu kan udah harga-harga yang di atas sejutaan, malah hanya di atas sejuta. Nah, itu ya. Saya pengen ngasih contoh seperti itu. Kira-kira kalau kita mau nargetin siapa, ini kan udah tertarget nih siapanya misalnya. Saya pengen nargetin kalangan eksekutif atau ya manajemen atau orang-orang yang habitnya gimana gitu ya. Jenis kelaminnya laki-laki, habitnya apa, pekerjaannya apa, hobinya apa misalnya kan. Kita sudah bisa menerka-nerka. Berarti kita kalau buat produk parfum misalnya, harganya pasti ya jangan yang murahan, jangan yang seperti 100.000 ke bawah. Nah, kita salah gitu kan. Kemudian wanginya juga seperti apa, jangan asal-asalan. Jangan mengikuti apa maunya kita, tapi apa maunya target audiens kita. Nah, ini yang pertama kita pahami persona buyer-nya ya. Sudah tahu persona buyer-nya, baru kita ngomong yang lain.
Nah, di ilmu psikologi marketing ternyata saya ini belajar juga ya, saya nggak ngarang ya. Ternyata di manusia itu ada 3 bagian otak. Yang pertama neokortek, yaitu cenderung yang membedakan kita dengan hewan gitu ya. Kita berpikir rasional itu dengan adanya neokortex ya. Jadi kita bersifat rasional. Jadi kalau mau apa-apa selalu mikir gitu sehingga nggak jadi beli. Kemudian ada lagi namanya mamal atau limbik, otak limbiknya ya. Ini bersifat emosional. Jadi di mamalia juga, hewan-hewan mamalia juga ada sifat-sifat seperti ini. Contohnya hewan-hewan menyusui, dia akan melindungi karena punya anak gitu ya, melindungi langsung gitu ya. Itu karena ada emosionalnya. Kemudian yang paling bawah otak itu adalah lizard atau reptil gitu ya, basic. Jadi dia hanya memikirkan makan, minum, lapar, takut, haus, sama maaf seks gitu ya. Jadi itulah basic. Nah, dalam membuat konten yang menjual, kita fokus pada poin yang paling bawah gitu ya. Misalnya ketakutan. Nanti kita akan bahas ya tentang ketakutan. Karena bisnis yang paling menjual adalah bisnis menjual ketakutan. Nanti kita bahas. Kemudian baru menyentuh ke emosi. Ini kita akan susah kalau buat konten yang nyerempet-nyerempet ini, itu bukan menjual lagi. Jadi yang paling konten yang paling menjual adalah yang menyentuh merangsang si basic instingnya tadi, lapar, takut gitu ya. Itu yang paling gampang. Kemudian ya maaf tadi saya bilang tentang seksual itu juga gampang untuk dijual. Kemudian yang kedua baru kita ngomong emosional. Nah itu yang dicatat ya. Baru kita nanti ngomongi kontennya. Nah tadi saya sampaikan adalah konten yang menjual adalah konten ketakutan, dalam tanda kutip ya, ketakutan. Misalnya ini wasir gitu ya, wasir dengan gambar yang mengerikan. Kemudian kita kepo jadinya, biasanya paling tidak kita kepo dulu ya, atau kita pernah mengalami atau takut mengalami seperti ini, untuk mencegahnya apa ya, pakai produk apa ya. Nah itu, ini konten-konten seperti ini juga pernah saya buat pada saat saya digital marketing, dan itu penjualannya ternyata bagus gitu ya, menjual ketakutan. Tapi dan tanda kutip sekarang makin kesini eranya digital marketing, sosial media juga akan memfilter. Kalau terlalu serem, dia akan di-banned, jadi tidak akan bertahan lama. Kalau yang konten-kontennya terlalu vulgar, terlalu mengerikan, biasanya akan ditolak atau di-banned sama si sosial media. Tapi ini adalah dalam hal menjual, konten menjual ini cukup powerful gitu ya. Pernah saya juga menjual produk herbal untuk diabetes, kemudian saya menyentuh luka yang tidak sukar diobati pada saat diabetes. Nah, itu juga mengerikan. Saya juga pernah mengangkat sedikit menyimpang ya. Saya sebenarnya ngetes aja waktu itu buat konten produknya bidara, kapsul bidara. Kemudian saya blowman aja ya, blowman kira-kira kalau dibawa ke hal yang mistis gimana ya. Ternyata secara konten penjualannya bagus, tapi ya tadi saya bilang akan ada masanya konten itu akan di-banned sama si sosial media. Tapi secara apa namanya, materi ini benar gitu ya. Konten ketakutan itu adalah hal yang sangat menjual dalam tanda kutip. Kita contoh lagi deh yang sifatnya lebih ke copywriting, bisnis yang selain tadi herbal ya saya katakan, mungkin bisnis pendidikan. Bisnis pendidikan juga sebenarnya adalah bisnis ketakutan. Kita menjualkan ketakutan kalau dia nggak ikut pendidikan ini, nanti dia nggak akan kerja bagus misalnya. Nah ini contohnya, belajar yang rajin. Kalau nggak rajin nanti dikonversi iklannya menjadi seperti ini. Awas kalau nggak belajar, nanti nggak kerja yang bagus gitu ya. Ini kan suatu nakut-nakutin juga. Misalnya juga, padahal juga misalnya dapatkan sekarang karena stoknya tinggal sedikit. Nah, itu kan juga nakut-nakutin bahwa stoknya tinggal sedikit. Nah, ini bisnis ketakutan. Kemudian hidup tenang dengan asuransi. Bayangkan anak sakit, tabungan nggak cukup. Nah, ini kan menakut-nakuti lagi kembali. Misalnya sehat dengan vitamin. Nah, kekurangan vitamin menurunkan imun, gampang terpapar virus. Nah, ini contoh-contoh konten yang dengan konsep ketakutan. Ini adalah bisnis yang powerful sebenarnya teman, hanya kita membuat angle-nya agar tidak terlalu mencolok sehingga tidak di-banned sama sosial media, itu
kucing-kucingan ya kalau dalam pengalaman saya, tapi nanti teman-teman mungkin bisa belajar dengan experience, lama-lama akan ketemu polanya sendiri, karena ini butuh jam terbang istilahnya, nggak bisa langsung jadi, tapi ini powerful. Karena tadi juga kalau ngomongin otak ya, ketakutan tadi ini yang cukup powerful. Lanjut, tipe konten yang kedua yaitu adalah paradox of choice. Jadi kita langsung nih buat konten mengarahkan dari beberapa produk kita, yang paling best seller yang mana sih, atau yang paling sering dipilih. Sebenarnya kan ini akal-akalannya penjual aja. A, B, C, yang paling banyak dipilih yang C, atau best sellernya ini loh gitu. Nah, jadi seolah-olah kita yang mengarahkan gitu ya, bukan konsumen yang memilih A dan B gitu ya, tapi langsung diarahkan C, karena ini yang best seller atau value of money-nya ini loh yang paling enak buat kamu. Nah, itu trikinya aja kita sebagai penjual gitu. Lanjut, kemudian ada decoy effect. Ini sering dilakukan di beberapa bisnis F&B atau makanan gitu ya, food and beverage, makanan. Jadi ada tiga ukuran biasanya, atau tiga paket harga. Saya pernah juga mempraktekannya di sosial digital marketing. Jadi kalau beli satu botol harganya katakanlah cuman 125. Kalau beli dua berarti kan harusnya 250. Saya buat jadi 249 plus gratis satu. Jadi kalau beli dua harganya lebih murah, gratis satu lagi. Kalau beli tiga tetap gratis satu. Nah, karena saya fokusnya untuk ngarahin yang beli yang dua gratis satu. Nah, itu kan trikinya juga sebenarnya, dan itu memang ternyata dari data banyak yang beli yang tengah, dua gratis satu dengan harga lebih murah kalau beli daripada beli satuan. Yang beli tiga gratis satu ada tapi nggak banyak. Nah, itu decoy effect, dan itu sudah saya buktikan berhasil. Kemudian tipe konten menjual selanjutnya adalah mengeliminasi ketidakpastian ya. Ini contohnya untuk produk-produk yang orang ragu tapi kita ngasih kepastian. Misalnya kalau dalam 1 bulan, misalnya produk-produk diet ya, saya ngomongin contohnya produk-produk kesehatan karena saya basicnya kesehatan ya. Kemudian kita tulis dengan memberi garansi dalam 1 bulan tidak ada perubahan, kami balikin uangnya misalnya gitu. Karena logikanya kalau dia, ya mungkin dengan syarat dan ketentuan ya, kita lihat dulu dia benar nggak cara pakainya. Kalau benar, cara pakai dan pola hidup dan pola makannya nggak mungkin nggak akan berkurang gitu. Kita kan ngomongin logikanya aja. Kalau diet itu kan sebenarnya cut karbo aja, cut karbo ditambah mungkin herbal-herbal yang memang membantu memelihara kesehatannya aja. Nah, tinggal kita lihat lagi kalau memang 1 bulan dia nggak ngelanggar, pasti turun gitu. Ini kan main logika aja, cuman dalam konten ya kadang seperti itu. Contoh lagi konten-konten mungkin teman-teman yang langganan aplikasi berbayar harusnya, kemudian mereka supaya menarik peminat konsumen, cobain dulu deh produk gue 14 hari gratis gitu. Nanti kalau puas pasti kita akan langganan, ya seperti itu. Nah itu ya kepastian-kepastian itu, disuruh nyoba dulu deh gratis. Jadi konsumen nyemplung dulu yang penting. Kalau udah nyemplung dan dia memang membutuhkan, dan dia sudah teratur, memang ini yang dia inginkan, pasti dia akan jadi pelanggan kita. Lanjut, kita mempercantik angka jual. Nah ini bukan semena-mena gimmick ya. Ini ada penelitiannya, ternyata di Amerika itu ada penelitiannya. Di sana tuh suka nyeleneh ya kadang, mungkin bagi kita agak nyeleneh, tapi memang ternyata diteliti. Harga-harga angka 9 itu ternyata lebih meningkatkan penjualan. Ini ada penelitiannya ternyata. Saya pernah lihat jurnalnya, memang ada ternyata di psikologi marketing. Kemudian harga coret. Kemudian kalau tadi ini angka 9 kan, kemudian disingkat, nolnya dikurangin, jadi kelihatan kecil ya kan. Dari ini nolnya banyak, ini cuma 99, nolnya dihilangin, cuman diganti, kalau yang bahasa Inggris kan K gitu kan, ini 1000 gitu. Kemudian harga coret, ini teman-teman juga udah sering melihat. Kemudian untuk laki-laki itu di penelitian juga warna merah itu lebih
lebih merangsang laki-laki untuk membeli gitu ya. Ini untuk laki-laki. Ini ada studinya juga. Jadi tidak apa ya? Tidak asal-asalan. Warna-warna tertentu itu ternyata mempengaruhi rangsangan untuk membeli. Kemudian efek vertikal. Nah, teman-teman bisa lihat aja. Pasti yang menarik mana sih? Yang vertikal kan. Kalau yang ini kayaknya apa ya? Nggak menarik gitu. Nah, ini ternyata ada juga efek vertikal. Ya, teman-teman yang punya produknya katakan ada lebih sisi panjangnya, sebisa mungkin di vertikalin gitu. Mungkin parfum, mungkin apalagi yang panjang-panjang kayak lipstick ini, mungkin apalagi ya, yang botol-botol, buku, bahkan buku juga bisa seperti ini, memakai efek vertikal. Kemudian limitasi ya, jadi memang kadang produk-produk yang dibatasi bikin orang malah jadinya panik rebutan, apalagi brandnya sudah kuat. Contohnya hijab yang mahal itu apa namanya, Button Scrap ya. Button Scrap itu selalu mengeluarkan edisi terbatas. Jadi harganya mahal tetap habis aja gitu ya. Karena memang terbatas, limited edition gitu ya. Jadi kalau edisi ini udah habis ya udah gitu kan. Pasti nanti kalau keluar baru lagi bukan yang model itu lagi, model baru lagi. Jadi eksklusif dia. Nah ini ya, ini juga contoh-contoh konten yang bisa kita tiru. Tapi kalau yang seperti ini mainnya biasanya kalau brandnya sudah kuat. Kalau brandnya belum kuat, ini tidak terlalu powerful. Kemudian review ya. Jadi konten-konten itu sudah direview, kalau bisa dalam bentuk video, dia sudah memang konsumsi, dia menceritakan bagaimana pengalaman dia, dan dia ngasih bintang 5 lah istilahnya gitu. Jangan bintang 7 nanti puyeng berarti. Oke. Nah itu dipampari bahwa si Anu saya gini sudah memakai, lebih bagus kalau gini video ya, visual. Nah ini juga bisa dijadiin konten menjual. Orang yang sudah puas dengan produk atau jasa yang kita jual. Kemudian storytelling saya sampaikan mungkin terakhir ya. Storytelling karena memang tadi kan otak ada yang reptil, kemudian baru mamal. Mamalia kan berarti emosional lah. Storytelling ini yang bermain di desa emosional. Banyak sekarang kan akun-akun yang bercerita ya, dia bercerita bagaimana pengalamannya dari awal sampai bisa menjadi sukses. Itu ada storytelling yang dia jual, mungkin dari awalnya dia cuman anak kampung, anak desa, kemudian survive di kota, berhasil menjual ini dan sebagainya. Nah itu menjadi perhatian, emosi. Nah kita akhirnya apa sih yang dia jual, ternyata produknya ini, kepo coba. Nah itu storytelling ya. Ini hal-hal yang bisa dipraktekin ngomongin emosional, otak emosionalnya. Nah kalau ini saya belum bisa banyak komentar karena saya kalau buat konten cenderung bukan ke sayanya ya. Jadi saya nggak banyak bercerita, tapi hanya saya ngasih contoh-contoh yang bisa ditiru gitu. Nah kemudian masuk ke trendsnya ya, teman-teman pasti tahu lah tren apa sih sekarang yang konten yang bisa hype sekarang apa. Nah kalau ngomongin data tahun lalu aja itu 5 besarnya WhatsApp tetap jadi channel untuk kita mendistribusikan konten kita nomor 1 ya. Jadi WhatsApp itu tetap nomor 1. Kemudian Instagram, dan ini mungkin mulai kesalip sama TikTok ya. Tapi secara penggunaan masih banyak di Instagram, meskipun download terbanyak masih TikTok sekarang. Jadi Instagram itu orangnya mungkin nggak terlalu sering buka, tapi berkualitas menurut saya ya, hemat saya, karena saya sering banyak mainnya di Instagram. Kemudian TikTok, saya belum main TikTok terlalu gimana, karena dia lebih menonjolkan bagaimana orangnya. Kalau saya belum pede banget menampilkan diri saya sebagai di dalam konten-konten yang saya buat. Nah itu kelemahan saya ya. Jadi setiap orang itu punya stylenya masing-masing menjadi seorang konten kreator. Ada yang memang berani langsung tatap wajahnya, melihat ini, menampilkan dirinya seperti apa, ada personal brandnya seperti itu. Kalau saya, konten saya cenderung tidak menampakkan wajah saya, jadi saya lebih ke edukasi, lebih soft selling gitu ya, untuk yang personal branding saya. Tapi kalau yang untuk digital marketing itu kan langsung jualan ya, memang
saya mengikuti prinsip-prinsip yang saya sampaikan tadi. Bagaimana ada konten ketakutan, bagaimana ada decoy effect, harga-harga yang angka 9, saya kadang menjual 149, pokoknya ada angka-angka 9-nya itu ternyata ngaruh, dan itu ternyata kan memang sudah ada penelitiannya. Kemudian kita ikutin tren, sudah ya, tren platformnya bagaimana tadi, kemudian tren-tren musik apa, kalau di konten itu juga ada musik visualisasi, kita ikutin yang lagi happening apa, kita ikutin aja. Misalnya kontennya kemarin tentang lato-lato, ya kita buat relate-kan produk kita sama lato-lato, misalnya seperti itu. Itu tadi ya, tinggal di ATM, amati, tiru, modifikasi. Apa yang lagi happening, kita tiru, tapi dengan produk atau jasa kita. Nah, itu yang PR-nya buat kita ya, menduplikasi, tapi dengan produk atau jasa kita nih yang lagi happening apa misalnya. Nah, itu PR-nya kita sebagai content creator. Lanjut, nah jangan berhenti sampai kita buat konten viral dan nggak tahu mau diapain, itu sayang ya. Jadi data-data tadi, konten-konten yang sudah ternyata viral, itu bisa kita konversi minimal menjadi follower, kemudian nanti bisa diarahkan menjadi subscriber, atau dibentuk lagi menjadi kolam-kolam ya, bahasa anak digital marketing itu kolam, entahkah itu grup, entahkah itu macam-macam ya, yang penting sebisa mungkin data orang-orang yang loyal sama konten kita itu kita bisa grab atau bisa kita filter nantinya ke depannya. Karena ada istilahnya nanti funneling ya, kalau ngomongin ini panjang lagi sebenarnya, tapi kita cukup bahasnya sampai konten, bisa mendatangkan apa yang namanya, database lah, seperti itu. Bisa mendatangkan database, yang database-nya nanti ya bisa menjadi penjualan lagi sebenarnya secara tidak langsung. Nah, ini personal branding saya yang akun yang saya sering buat konten itu Apotheker Universe, juga ada yang lagi saya kembangin lagi itu farmasi banget. Kemudian satu lagi konten tentang loker, itu malah sudah dapat kerjasama dari salah satu aplikasi penyedia kerja. Saya sudah dapat cuan lah sedikit-sedikit dari situ. Kemudian ini beberapa brand saya gitu ya, dengan partner saya. Kemudian ini saya kerjasama dengan Mtres sebagai mentor gitu ya, karena memang cara belajar terbaik adalah mengajar gitu. Selain kita mengajar, kita bisa diskusi, dapat ilmu baru, dapat teman baru. Nah, itu saya senangnya gabung di Mtres. Ini beberapa branding saya. Nah, tantangannya menjadi seorang content creator gitu ya, PR-nya adalah konsisten ya. Berarti kita harus menyediakan waktu dalam setiap hari, kalau bisa punya target satu hari satu konten gitu ya. Tapi pada kenyataannya di lapangan, kalau saya lagi hektik, bisa aja satu hari bolong. Itu kemungkinan selalu ada. Dulu waktu pertama Instagram punya ini juga tools ya, creators studio creator, itu bisa di planning. Saya cuman sekarang yang update saya nggak ngikutin, itu agak beda ya. Dulu yang sebelum update saya lebih enak. Sekarang lagi udah update di awal Januari ini, lagi update Facebook, join sama Instagram kan, Meta Group gitu ya. Jadi kalau di-upload, dijadwalin, saya buat konten nih misalnya untuk 6 hari ke depan. Tinggal saya jadwalin, tek, udah saya main, terserah mau ngapain. Yang penting 6 hari saya udah punya konten dan bakal diposting otomatis. Sekarang agak riuh ya, saya lihat meski bisa, cuman agak riuh. Jadi saya belum melakukan itu lagi. Dulu pas akhir sebelum tahun Januari ini saya melakukan itu. Jadi saya sediain 1 hari buat konten untuk 6 hari ke depan atau seminggu ke depan. Nah, itu enak gitu ya. Sekarang saya nggak ngelakuin itu lagi. Jadi bisa aja dalam 1 minggu saya bolong buat konten, pasti ada sekarang. Nah, itu PR kita adalah konsisten. Ini kesimpulannya tadi, konten adalah hal yang pasti kita, ya biasalah, sudah lumrah gitu ya. Kemudian tipe konten yang tujuannya menjual harus sesuai dengan target audiens. Ini saya simpulannya tadi. Bagaimana target kita, siapa, laki-laki, perempuan, hobinya apa, kemudian pekerjaannya apa kalau bisa ya kan, umurnya berapa dan sebagainya. Kemudian konten yang dibuat harus mampu memenuhi indera kita. Tadi saya bilang kan, visualisasi, kalau mau
cari tempat makan sekarang nyarinya di TikTok gitu, karena ada visualisasinya, ini loh bangunannya, ini loh menunya, ini loh nanti rasanya, malah kan sama food blogger tuh rasanya enak, ayamnya empuk, wangi dan sebagainya, itu kan divisualisasikan. Jadi indera kita juga terangsang gitu, coba gitu di sana, terus lokasinya di mana, oh deket loh ternyata. Nah ini hal-hal yang merangsang indera. Kemudian konten disesuaikan dengan reptil tadi ya, otak reptil tadi, rasa takut, rasa lapar, maaf, terus seksologi dan seterusnya. Kemudian baru nanti ngomongin mamal brain, itu storytelling ya, merangsang emosionalnya ke arah situ. Nah itu rangkuman dari materi kita, cukup saya padat-padatkan karena memang kita hari ini cuma 1 jam. Nah saya lebih senang mungkin nanti kita sesi diskusinya aja. Kemudian, nah ini penutup aja, seperti tubuh kita butuh asupan vitamin, kita juga kadang butuh orang lain ya, butuh guru biar bisa cepat bangkit atau lebih lebih tumbuh seperti itu. Nah dulu awal-awal nama akun saya itu Apoteker Pinter Jualan, kemudian saya berharap bisa lebih powerful, bisa lebih bermanfaat. Sekarang ganti namanya Apoteker Universe, jadi ganti nama. Kalau yang pribadi saya, malah saya jarang buat konten di Bang Hendra Agustian, Instagram saya itu jarang buat konten. Malah saya karena memang tujuan saya bukan untuk yang pribadi, saya lebih menonjolkan ke personal branding yang Apotekers Universe. Kemudian ada juga farmasi banget. Satu lagi itu tentang locker ya, lockernakes.official. Nah itu. Nah, walaupun tipis-tipis, dari sini saya sudah menghasilkan, walaupun nggak banyak, sudah menghasilkan. Kecuali yang konten langsung berbayar, digital marketing, itu memang kita desain untuk jualan, ya itu tujuannya memang konversi. Sekian mungkin saya kembalikan ke teman-teman yang mau sharing untuk diskusi, karena memang kita hari ini diskusi aja lebih enaknya. Siapa yang punya pengalaman, yuk sharing bareng ya. Saya nggak mesti yang saya sampaikan tadi. Teman-teman mau sharing tentang pengalamannya, monggo, ayo gitu kan. Karena memang kita tujuannya sama-sama belajar di sini. Baik, saya kembalikan ke teman-teman. Ada yang mau bertanya atau langsung diskusi, open mic langsung, saya mah silakan. Monggo. Mas Hendra izin Mas. Ya. Lu manggil Mas apa Bang ya? Bang aja boleh Pak. Iya Bang Hendra. Kalau tadi digital marketing yang kita akan jual adalah berbentuk produk, saya setuju banget nih caranya atau triknya. Tapi bagaimana ya kalau produk itu yang kita jual tidak berbentuk jasa pelatihan, jasa konsultasi, kira-kira ada masukan nggak ya Bang? Terima kasih. Oke. Sebentar Pak, saya ngambil charger bentar ya. Kayaknya lowbat. Sebentar aja. Halo Bumi, tadi Pak Joko telepon saya, Pak Joko Rianto, bisa Ibu, Mas Bumi tadi arisan Bu. Jadi saya siang arisan, Bumi yang sore. Baik Pak Cecep, terima kasih sudah sudah menanyakan pertanyaan yang cukup bagus. Bagaimana produknya tidak dalam bentuk produk yang bisa langsung gitu ya, contohnya jasa, pelatihan dan sebagainya. Baik, saya juga di tim saya sebenarnya lebih support aja. Kita punya namanya sekolah Facebook Ads, itu notabene-nya adalah jualan kelas digital ya, kelas bagaimana bisa jualan di digital marketing di Facebook Group gitu ya, Meta Group sekarang namanya. Itu jualan kelas notabene, kita ngiklanin bagaimana orang mau bergabung di kelas kita. Yang pertama, apa sih pembedanya? Pembeda kelas kita dengan yang lain. Karena banyak pada tahun kita mulai ngiklan ya, kelas kita itu mungkin 2 tahun yang lalu atau 3 tahun yang lalu ya. Itu kelas digital banyak banget, digital marketing banyak banget.
Tapi kan orientasinya beda-beda. Ada yang mungkin cuma pengen untuk ngambil sertifikasi. Ada yang memang pengen jualan atau dibantu jualan dengan ilmunya tadi bisa mendapat profit kembali gitu. Jadi seolah-olah dia investasi, belajar, nanti setelah belajar dia praktekkan ilmunya, ternyata ada juga fasilitas-fasilitas dari kami yang nggak punya produk nih, kami punya fasilitas produk, boleh nih pakai produk kami, bahkan nggak perlu stop dulu deh, kami nyediain gitu misalnya. Ini dia cuman ngikutin kelas kami, belajar dengan runut gitu dari A sampai Z, bagaimana buat kontennya, bagaimana nyiapin akun iklannya, bagaimana dan seterusnya step-step-stepnya sampai dia bisa praktek gitu ya. Akhirnya ternyata kelas kita juga dalam setahun atau 2 tahun, saya ngomong revenue ya, revenue 2 tahun itu bisa 1 M-an juga gitu ternyata kalau diakumulasi. Nah, berarti kan kelas apa ya, pelatihan itu bisa dijual juga dalam bentuk digital marketing. Kita hanya tinggal pembedanya apa satu. Kemudian fasilitasnya apa nih setelah after sale-nya apa? After sale dampaknya nanti ke peserta apa? Ada nggak kira-kira? Kalau ada, itu tadi kan mengeliminasi ketidakpastian. Di materi saya kan ada tadi, mengeliminasi ketidakpastian. Nah, itu kita sampaikan juga di konten yang kita jual tadi. Kemudian lagi ketakutan-ketakutan apa nih yang bisa kita angkat? Kalau nggak coba jualan digital marketing, ketinggalan loh, jualan offline sudah mulai sepi. Nah, itu kan mengangkat ketakutannya lagi. Nah, itu kita bisa masukkan juga. Tapi sih yang pengalaman kami pembedanya apa, dan ada sosoknya, tokohnya siapa. Yang saya angkat di tim saya kan memang yang kami punya perusahaan itu 3 orang. Yang benar-benar jago marketing bukan saya lebih ke supportnya aja. Nah, ada tokoh yang maju di pelatihan itu, misalnya Pak Cecep pelatihannya apa nih? Kira-kira yang mau diangkat siapa? Nah, itu di personal brandingnya harus dinaikin dulu. Kalau udah naik, orang udah trust, itu juga akan meningkatkan penjualannya. Kontennya nanti akan lebih cepat. Mungkin gitu Pak Cecep, atau ada yang belum bisa ini? Ya, saya tangkap esensinya si Bang Hendra. Jadi personal branding yang harus kita tonjolin ya. Ya, kalau kelas kayaknya ngaruh itu Pak. Siap. Oke, terima kasih Bang Hendra. Siap, terima kasih Pak Cecep. Contoh lagi deh, kayak kelas ESQ. Mungkin ESQ Pak Aris Ginanjar gitu ya. Mungkin kalau ada kelas lain yang serupa, pasti menengan punya Pak Aris Ginanjar karena tokohnya sudah terkenal duluan, personal brandingnya sudah dapat. Nah, itu juga jadi PR-nya kita kalau punya pelatihan kayak M-Trace yang menjual pada saat Herbalis ya Bang Walidnya, karena memang dia yang jago di situ. Atau nanti kita angkat misalnya siapanya lagi nih tokoh yang nasional yang bisa kita angkat. Nah, itu makanya perlu adanya kolaborasi. Makanya ada namanya paid promote atau endorse. Nah, itu sebenarnya tujuannya untuk mengangkat ya brand ambassador lah katakan. Ya, tujuannya tadi itu lagi sesuai dengan tapi harus dipastikan tokohnya tadi relate nggak dengan jasanya kita atau produknya kita. Kalau nggak relate ya amsyong gitu. Baik, teman-teman lain ada lagi yang mau sharing? Dari Mbak Dinda sudah ada link absen, bisa di-share. Mungkin ada teman-teman yang pengalaman terkait personal branding juga nggak apa-apa. Apakah ada? Saya mungkin mau menyapa teman-teman ini. Ada Fatul Jannah. Halo. Cek. Apoteker Fatul Jannah mungkin bisa open mic. Apa yang bisa di-sharingkan mungkin? Cek. Wah, malu-malu nih. Atau Apoteker Hanif. Terkait konten, apa yang bisa kita diskusi? Apoteker Hanif.
Atau yang masih malu-malu di kolom chat juga boleh, silakan. Saya Pak, banyak. Siap, monggo Pak Anip. Saya Pak. Siap-siap Pak Sony, maaf Pak Sony. Iya, saya mau bertanya Pak, bagaimana sih cara membuat sebuah produk itu dapat melekat di masyarakat, bukan hanya dari sisi merek atau brandnya, tapi dari sisi dari sisi yang lain gitu Pak. Terima kasih Pak. Ini produk fisik maksudnya gitu ya Pak? Iya Pak, betul, produk fisik. Udah pernah, contohnya mungkin udah ada Pak, kira-kira gambarannya mau produk di bidang apa nih, skincare atau apa gitu maksud saya? Mungkin dari produk ini aja sih Pak, dari produk seperti katakanlah yang jarang dibutuhkan atau yang ya bisa dibilang jarang dibutuhkan oleh masyarakat atau yang tidak kontinu dibutuhkan oleh masyarakat, seperti perabotan, seperti produk-produk alat-alat seperti itu Pak. Oke. Kalau saya sharing berdasarkan pengalaman saya aja, bisa salah, bisa kurang sesuai dengan punyanya Pak Sony ya. Kalau ngomongin produk-produk yang apa ya, mungkin bukan green ever ya, istilahnya dari Januari sampai Desember itu dibutuhkan, itu agak apa ya, untuk menjaga eksistensinya agak sukar ya. Saya pernah jual produk-produk yang sifatnya happening. Contoh saya, karena saya memang basicnya farmasi, saya pernah jual produk itu namanya saffron ya, saffron impor dari Iran. Tapi ada legalnya, ada sertifikatnya, bisa dijual di Indonesia, intinya seperti itu ya. Nah itu produk yang happening. Pada saat happening itu modalnya saya cuma dapat di bawah 70.000. Saya jual berapa? 299. Laku-laku gitu ya. Tapi pada momentum cuma 2 bulan saja. Setelah itu sepi Pak. Nah itu produk-produk yang walaupun brandnya sebenarnya bisa diangkat, tapi ternyata saya maksain ke bulan ke-3 dan ke-4 tuh cukup berat gitu ya Pak. Saya ngerasain produk-produk happening ini nggak green ever. Jadi saya mending fokus sama produk-produk yang dari Januari sampai Desember itu orang akan tetap butuh lah dalam tanda kutip ya. Karena saya ngomongin herbal ya mungkin skincare sama herbal ya. Tapi kalau nanti disamain dengan peralatan atau apa, tinggal dikonversiin atau disesuaikan aja. Cuman prinsipnya seperti itu yang saya alami. Jadi kalau produk-produk musiman nggak bisa dipaksakan. Kalau saya, pengalaman saya, sekali lagi pengalaman saya. Contoh juga kurma. Jual kurma itu mungkin di 1 bulan sebelum puasa sampai puasa, bahkan habis puasa masih bisa lah 3 bulanan gitu. Tapi setelah itu ya nggak bisa kita hapus lagi, walaupun kita jor-joran kontennya sampai berbayar gitu ya. Ternyata ya nggak nandang juga, karena memang produknya produk musiman, tidak bisa kita paksakan gitu ya. Memang dia produk momentum, tidak bisa Januari, Februari, Maret seperti itu. Mungkin gitu Pak Sony, atau ada hal lagi yang mungkin masih mengganjal? Baik Pak, terima kasih. Berarti untuk produk-produk yang sukar untuk green ever seperti itu, berarti harus dilakukan analisis lebih mendalam lagi ya Pak ya? Betul. Atau mungkin kalau memang produknya spesifik, mending buat apa ya, cari komunitas, mainnya komunitas. Memang komunitas misalnya sepeda mungkin kan happening juga kemarin sepeda misalnya. Tapi kalau kita main sama komunitas akan ada apa ya, stabilitas di angka tertentu kalau kita mainnya sama komunitas. Nah mungkin seperti itu sih Pak yang bisa saya saranin. Baik Pak, terima kasih Pak sudah menjawab. Terima kasih Pak. Siap. Oke, ada lagi teman-teman? Bu Apoteker Hafiza Anissa mungkin yang live ini bisa sharing apa Bu kira-kira? Cek soundnya Bu, mungkin mic-nya. Nah, monggo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, saya dari Kalimantan Selatan, Kabupaten Hulu Sungai Utara. Ya Bu. Saya ada di Puskesmas Sungai Karias, Puskesmas Rawat Jalan.
Mm-mm. Nah, sekitar sebulan ini saya baru mulai aktif konten di Instagram. Sebenarnya membuat apa sih namanya itu yang Instagramnya itu sudah lama, cuman baru-baru ini setelah sering ikut webinar I'm Trace, dapat semangat, saya mencoba. Yang saya jual sih nggak ada, cuman menguatkan mental aja, menguatkan mental, mampu bertahan nggak sebulan ini. Nah, seharinya cuman satu aja. Nah, Yang saya temukan itu hanya informasi-informasi di puskesmas. Puskesmas itu kan sekarang lagi ada akreditasi. Nah, di situ kan berbagai macam elemen-elemen penilaian itu yang saya tampilkan. Misalnya obat-obat yang mirip ditempel dengan kode LASA, obat-obat yang berisiko tinggi dengan high alert. Hanya informasi-informasi itu aja. Ya. Dan saya lihat yang viewernya pun teman-teman saya aja yang di puskesmas. Gak apa-apa. Saya cuman yang saat ini inginnya mental saya kuat, enggak. Kadang ada teman-teman yang bilang, gitu aja ditampilin gitu. Nah, mental seperti itu kan kadang membuat semangat nih down, apalagi saat-saat wanita kan tiap bulan tuh ada tuh siklus itunya. Wah, susah sekali untuk membangkitkan semangat untuk bikin konten itu, Pak, Bang. Betul, Jadi betul. saat ini target saya menguatkan mental dulu, untuk kedepannya ya lihatlah nanti bagaimana selanjutnya. Dan yang saya tampilkan di konten saya itu nama saya. Ada informasi sedikit di pojokan, misalnya obat mirip dengan penanda LASA. Di bawahnya saya akan beri nama APT Anissa. Saya menonjolkan diri saya dulu sebagai tujuan agar mental saya kuat gitu. Gitu aja Bang Hendra, dan mohon doanya semoga bisa terus semangat, bisa konsisten sampai berakhirnya Instagram. Amin, amin, amin. Ya, baik Bu Hafizah, atas sharingnya luar biasa ya. Ini yang penting mulai aja dulu, karena kita pasti semua berproses. Saya juga sampai sekarang juga terus belajar. Banyak yang lebih muda dari saya, lebih jago sebenarnya banyak ya, kayak Victoria Wong ya, Cici Konten itu lebih muda tapi juga lebih sukses karena memang dia benar-benar fokus di konten ya. Bagaimana dia menganalisa konten. Saya lihat anak-anak muda sekarang banyak yang powerful ya di ranah konten. Kemudian saya sempat belajar juga sama Muda Cuma Sekali, kemudian siapa lagi ya. Saya lihat banyak yang bisa kita pelajari. Kemudian bulan lalu di Desember saya juga belajar di Supermarketing di Bandung ya, itu membahas tentang konten-konten digital marketing juga ya. Apa sih update-update terbaru? Sebagian tadi data-data juga saya update dari yang Supermarketing tadi. Nah, itu ya banyak ilmu-ilmu yang bisa kita sharing sebenarnya kalau kita terus belajar. Ya Bu Hafizah udah memulai, tinggal sesekali dianalisa kontennya yang paling banyak menarik tentang apa nih. Nah, misalnya tentang obat atau tentang herbal ya, nanti bisa difokusin pelan-pelan. Oh, ternyata yang dari sekian ratus atau sekian puluh konten saya yang paling banyak diminati tentang ini loh. Nah, tinggal kita fokus lagi, ATM lagi tentang fokus di satu sub kategorinya tadi. Atau kalau di digital marketing namanya niche-nya apa sih akun kita, seperti itu. Niche-nya ini loh gitu. Nah, dari pengalaman saya juga di sosial media itu sesekali sisipkan yang bersifat menghibur. Kalau edukasi terus, orang mungkin agak jenuh ya. Sesekali sisipin yang menghibur atau konten-konten plesetan yang lagi kekinian. Misalnya kamu nanya tentang obat gitu, atau kan disisip-sisipin gitu yang menghibur gitu. Oh ya, ini lato-lato dikaitkan dengan obat. Misalnya kalau main lato bisa bengkak loh, obatnya ini misalnya gitu. Apalagi ya contohnya yang lagi happening sekarang apa? Lagi banyak KDRT misalnya. Kalau KDRT sakit kira-kira gimana nih nanganinya, seperti itu. Ya, kita carilah korelasi itu yang PR-nya kita sebagai content creator itu. Berpikir bagaimana
kontennya tetap menghibur, tapi nanti edukasinya masuk atau soft sellingnya masuk. Karena tujuannya pasti secara nggak langsung ya menjual dalam tanda kutip. Punya Bu Apoteker Hafizah sebenarnya kan menjual branding dalam tanda kutip ya, menjual branding sebenarnya. Bagaimana branding saya bisa naik nantinya. Minimal ya saya nothing tulus aja dulu sekarang buat konten, kata Ibu kan. Sama saya juga awalnya gitu, buat konten dulu aja deh. Yang penting bermanfaat gitu, bermanfaat. Lama-lama ternyata ada yang ngajak kolaborasi. Ya mungkin di awal-awal kita nggak minta bayaran ya, tapi lama-lama ternyata ada aja yang ngasih yang secara nggak langsung. Itu kan menjual jangka panjang ya. Kita nggak ngomongnya sekarang deh. Yang penting saya sekarang hobi, buat konten dulu, menghibur orang dulu, memberi manfaat dulu. Yang rezeki itu datangnya nanti seiring dengan apa yang kita kerjakan ya, seperti itu. Terima kasih Bu Hafizah sudah sharing ya. Oke, pastikan teman-teman sudah mengisi absen ya dari panitia tadi. Saya mungkin sedikit mau sharing lagi tentang program yang ada di M-Trace ya teman-teman. Karena ini terbatas dan ada subsidi. Jadi teman-teman, saya mungkin mengingatkan M-Trace itu sebuah lembaga pelatihan ya, pelatihan yang fokusnya ada beberapa hal. Di antaranya herbalis, ya teman-teman, dari tenaga kesehatan lebih diutamakan. Nggak hanya apoteker ya, bisa perawat, bisa dokter, macam-macam ya. Yang penting tenaga kesehatan itu lebih gampang untuk diuji. Kemudian yang senang dengan nanti pengen di dunia trainer atau mengajar sebagai guru, sebagai dosen, ini juga ada programnya. Karena nanti kalau disertifikasi, ini juga akan ngaruh ke akreditasi teman-teman ya, akreditasi kampusnya. Jadi kadang di beberapa teman-teman yang sudah ikut, ini bahkan bisa dibiayain oleh kampusnya. Kemudian ada service excellent, mungkin teman-teman yang di pelayanan, dimanapun itu pelayanan, yang punya usaha, pengen teman-teman anggotanya di sertifikasi ya boleh gitu. Kemudian yang senang dengan SDM, itu ada hire staff dan hire manager. Kemudian yang di perusahaan atau di rumah sakit ada namanya K3 paramedis. Semua ini ada programnya tanggal 4 Maret kalau nggak salah. Dan khusus program ini ada subsidinya. Jadi harganya kalau reguler itu bisa lebih mahal intinya. Jadi kalau teman-teman ikut ini nanti bisa dapat potongan lah seperti itu ya. Nanti tinggal hubungin Mbak Dinda atau admin M-Trace yang lain. Nah, ini fasilitasnya akan dapat diklat, modulnya ada, bimbingannya sebelum di ujian sertifikasi akan ada bimbingannya. Kemudian kelengkapannya, kalau yang herbalis nanti ada herbariumnya, dan di hari H itu offline ya, ujiannya offline, jadi ada coffee break-nya, ada 1 kali lunch, kemudian sertifikasi dari kami, lembaga pelatihan, dan nanti sertifikasinya ini ada dari BNSP langsung, lambangnya Garuda, bisa dipakai se-Asia Tenggara, diakui se-Asia Tenggara. Nah, ini gambarannya saja. Jadi ada subsidi lumayan, jadi bisa menghemat kalau teman-teman memang ada minatnya di sini ya. Teman-teman nanti pengen jadi trainer, pengen jadi herbalis, dan seterusnya. Karena nanti ke depannya ini sebenarnya profesi yang somehow nanti bisa menghasilkan kalau teman-teman fokus ya gitu ya. Sekali lagi ini tidak ada paksaan, tapi kita hanya menawarkan ini ada program dari M-Trace, hanya mungkin juga tidak ada setiap saat, mungkin setahun bisa 2 kali saja, dan terbatas. Nah ini ngomongin konten lagi ya, terbatas ya, masuk ilmunya tadi, terbatas. Karena memang ini kalau program subsidi tidak untuk semua orang, jadi hanya orang-orang yang benar-benar mau kita subsidi. Nah, ini silahkan nanti bisa menghubungin panitia atau Mbak Dinda di dalam grup ini juga ada, silakan. Oke, sekian ya. Saya rasa apa yang saya sharingkan hari ini semoga bermanfaat dan bisa dipraktekkan buat teman-teman. Seperti Bu Hafizah, jika memang kesulitan bisa japri atau bisa sharing di grup. Kita sebisa mungkin akan support ya teman-teman yang mau konsisten dalam membranding diri atau membuat konten. Kita selalu support ya, apapun
usahanya, apapun jasanya, silakan teman-teman kalau mau berkonsultasi, MTres terbuka gitu ya. Kita juga membuka pintu-pintu kolaborasi buat teman-teman ya. MTres juga selalu rutin memberikan webinar-webinar yang tidak berbayar ya. Kita sharing ilmu karena memang nggak semua itu harus berbayar lah ya. Intinya ada hal-hal yang memang kita harus bagikan biar kita tetap kaya dan tanda kutip kaya ilmu ya. Dengan seperti ini saya bisa dapat ilmu dari Pak Cecep, dari Pak Sony, dari Bu Hafizah yang sudah sharing bareng sama saya tadi. Oke, saya rasa sudah cukup, sudah 1 jam pas ya. Oke, saya coba. Oh ini ada pertanyaan satu dari kolom chat. Izin Bang, kalau masih boleh nanya, kan sekarang sudah banyak artificial intelligence bisa bantu konten kreator, gimana menurut Bang Hendra? Oke, kalau menurut saya membantu ya, membantu sekali. Saya kemarin iseng gitu ya, memang ChatGPT itu memang suatu hal yang powerful menurut saya, tapi tinggal kitanya lagi memilah dan memilih ya, karena itu kan hanya sebagai apa ya, sebagai acuan untuk kita nyari konten. Misalnya stok ide kita lagi mentok nih, saya kemarin buat konten apa lagi ya gitu ya, langsung saya iseng gitu ya, buatkan 10 ide konten tentang obat misalnya, atau tentang apa yang berpotensi viral. Nah, saya lihat lagi kan ada 10 dikeluarin 10 tuh 1 2 3 4 5 10. Nah, saya lihat lagi, oh ada yang relate nih, saya ambil gitu. Tapi kan nggak plak-plak, saya bilang tetap ATM, amati tiru modifikasinya. Paling nggak kita menambah perbendaharaan ide konten saja, tapi jangan plek-ketiplek ya. Sekali lagi, nanti original di konten juga akan terlihat. Kalau kita copy paste itu akan terlihat. Selama kita tidak tidak download terus kita posting ulang, sebenarnya sih aman-aman aja. Karena kalau kita download, kita repost, itu nggak bagus algoritmanya kalau kita ngomong di sosial media. Apalagi nih misalnya dari TikTok kita download, kita posting di Instagram, mungkin ada yang ngelihat aja sih ada, tapi secara algoritma itu akan dibatasin sama si sosial media saingan misalnya seperti itu. Masa download dari TikTok ada logo TikTok dipasang di Instagram, nih ada logo TikToknya, pasti Instagram juga akan ngebaca itu, dia akan nggak mau punya pesaing lebih bagus dong, pasti seperti itu. Nah itu yang saya bilang tadi, originalitasnya pasti juga akan terpengaruhi. Balik lagi tadi ke ChatGPT hanya sebagai acuan nih, nambah perbendaharaan nyari ide konten. Di mana lagi bisa nyari ide konten? Di TikTok bisa, ya kan? Di ChatGPT tadi setelah disortir bisa. Kemudian di Google Trend. Satu lagi di YouTube, cari yang temanya kita, yang sejenis sama kita. Kemudian disortir tuh, ada di bagian sortirnya yang paling banyak dilihat. Nah, itu bisa juga jadi acuan buat kita. Misalnya tentang farmasi nih, yang banyak dilihat tentang farmasi apa nih? Atau tentang obat lagi lebih spesifik, obat demam misalnya, atau apalagi lebih spesifik, bisa juga disortir ya kata kuncinya. Nah itu bisa jadi acuan-acuan nyari ide konten yang mau kita buat. Oke, absen tadi udah di-share, mungkin bisa di-share ulang. Saya coba share ulang ya, sebelum saya tutup. Oke, intinya teman-teman tetap pantau dari grupnya webinar MTres, karena kita memang akan rutin setiap minggu, tergantung nih passionnya teman-teman di bidang apa, di konten ada, di herbal ada, di TOT juga ada. Tadi saya bilang yang mau jadi trainer atau minatnya jadi pengajar, silahkan join di kelas-kelas tersebut. Di mana passionnya teman-teman nanti digali saja. Kemudian setelah ini mau nggak kira-kira saya fokus di situ? Kalau mau, mumpung ada nih program namanya, tadi saya bilang yang program subsidi tadi, program sertifikasi nasional yang akan diadakan MTres pada bulan Maret sebelum puasa ya, jadi tidak mengganggu aktivitas puasa harapannya. Nah itu silahkan didaftarkan ke admin kami ya. Sekali lagi ini terbatas 40 orang saja per skema atau per bidang, misalnya herbalis yang 40 doang, TOT hanya 40 orang dan sebagainya. Nah itu silahkan diikutin terus selama teman-teman berada di grup webinar MTres.
Saya rasa cukup ya. Saya mohon maaf jika ada kesalahan, jika ada kekurangan, karena kesempurnaan hanya milik Tuhan Yang Maha Esa. Saya mohon maaf sekali lagi. Tadi juga ada gangguan teknis dari kami. Semoga kedepannya kami bisa lebih baik lagi memberikan manfaat buat teman-teman di grup M-Trace gitu ya. Sekian saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak.